Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator dari kelompok ini untuk memulai presentasi pada hari ini. Oke, baik. Untuk presentasi pada hari ini yaitu berjudul Fungsi dan Manfaat dari Media Pembelajaran yang disusun oleh kelompok 2. Boleh di next? Oke, untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama Hafsah Sarah Zahra, lalu Aliyah Zahra, lalu saya sendiri Dia Khalifah Ahmad, dan yang terakhir Iva Sabita. Oke, boleh di next. Oke, untuk pertemuan hari ini kita memiliki 4 sub pembahasan atau 4 sub materi ya. Jadi untuk sub materi yang pertama yaitu fungsi utama media pembelajaran dalam proses pembelajaran, lalu yang kedua penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Lalu yang ketiga, peran guru dalam mengintegrasikan media pembelajaran secara efektif dalam pengajaran. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan media pembelajaran berdampak pada pengembangan keterampilan digital siswa. Oke, boleh di next? Oke, untuk submateri yang pertama yaitu fungsi utama media pembelajaran dalam proses pembelajaran akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Aliyah Zahra. Padanya disilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, fungsi utama media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran memiliki peran sentral dalam memperkaya dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Nah, fungsi utama media pembelajaran melibatkan penyediaan sarana untuk menyampaikan informasi, merangsang keterlibatan siswa, dan memfasilitasi pemahaman konsep secara lebih mendalam. Dengan mengintegrasikan berbagai jenis media, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, menyajikan materi pembelajaran secara menarik, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih beragam. Nah, penggunaan media pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, media pembelajaran adalah sebagai alat efektif untuk menyampaikan informasi, gambar, grafik video, dan presentasi multimedia adalah contoh media yang dapat membantu guru menyajikan materi secara lebih visual dan menarik. Nah, untuk yang kedua, media pembelajaran adalah merangsang keterlibatan siswa. Media interaktif seperti permainan edukatif atau simulasi komputer memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran memfasilitasi pemahaman konsep representasi visual seperti diagram, grafik, atau peta konsep dapat membantu siswa memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Nah, untuk yang terakhir, yang keempat, media pembelajaran adalah menciptakan variasi dalam metode pengajaran, pemakaian media yang beragam, memberikan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan menarik. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Aliyah Zahra atas penjelasannya.
Oke, untuk submateri yang selanjutnya yaitu peran guru dalam mengintegrasikan media pembelajaran secara efektif dalam pengajaran akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Hafsah Sarazara. Padanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu peran guru dalam mengintegrasikan media pembelajaran secara efektif dalam pengajaran. Yang pertama yaitu guru berperan sebagai perancang pembelajaran yang kreatif. Guru harus mampu memilih dan mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga karakteristik siswa. Contohnya adalah seorang guru matematika dapat merancang presentasi animasi untuk menjelaskan konsep geometri dengan lebih visual dan interaktif. Dengan demikian, guru menjadi arsitek pembelajaran yang mampu menciptakan pengajaran dengan menciptakan pembelajaran yang menarik dan efektif. Yang kedua, yaitu guru menjadi fasilitator pembelajaran dalam kelas, di mana guru harus memiliki keterampilan untuk membantu siswa dalam menggunakan teknologi dan media dengan benar. Contohnya yaitu seorang guru sains yang memperkenalkan simulasi komputer kepada siswa untuk menjelaskan eksperimen laboratorium virtual. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penghubung antara teknologi dengan pembelajaran, membimbing siswa untuk mengoptimalkan manfaat dari penggunaan media tersebut. Yang ketiga yaitu guru sebagai motivator. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer pembelajaran yang positif dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan melibatkan media. Misalnya, seorang guru bahasa asing dapat menggunakan video atau lagu untuk mengeksplorasi budaya dan kehidupan sehari-hari yang dipelajarinya. Nah, dengan memanfaatkan media tersebut, guru ini dapat menciptakan ketertarikan dan antusiasme yang tinggi dalam memahami bahasa dan juga budaya yang baru. Kemudian selanjutnya itu yang keempat, bertanggung jawab untuk menilai dan mengevaluasi pembelajaran, di mana guru itu harus mampu mengukur sejauh mana media pembelajaran mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Contohnya adalah seorang guru sejarah dapat memberikan tugas proyek dengan berbasis media kepada siswanya untuk menyusun presentasi multimedia dengan suatu peristiwa sejarah. Nah, dengan demikian guru dapat menilai pemahaman siswa serta kemampuan mereka dalam menggunakan media secara kreatif untuk menyampaikan informasi. Kemudian yang kelima, yaitu guru mencakup pengembangan keterampilan digital siswa. Dalam dunia yang semakin terhubung, guru juga berperan sebagai mentor dalam membimbing siswa, mengembangkan literasi digital, pemahaman etika penggunaan media, dan juga keterampilan berpikir kritis terhadap informasi yang ditemui secara daring. Sebagai contohnya yaitu guru dapat mengajarkan siswa untuk menilai keandalan sumber informasi online atau membuat proyek kolaboratif menggunakan platform daring. Kemudian next. Materi selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran berdampak pada pengembangan keterampilan digital siswa. Yang pertama yaitu pemahaman teknologi. Siswa tidak hanya dapat mengkonsumsi informasi melalui media digital, tetapi juga belajar untuk menggunakan berbagai alat dan aplikasi secara efektif. Contohnya adalah penggunaan platform daring dalam pembelajaran dapat memperkenalkan siswa pada keterampilan dasar seperti mengirim dan menerima email, mengakses sumber daya digital, dan juga berpartisipasi dalam diskusi online. Yang kedua yaitu media pembelajaran dapat merangsang kreativitas siswa.
di mana penggunaan alat-alat kreatif seperti perangkat lunak dan desain grafis, pembuatan video, atau platform pembuatan konten digital memungkinkan siswa untuk mengekspresikan ide-ide siswa secara inovatif. Kemudian yang ketiga yaitu media pembelajaran juga mendorong adanya kolaborasi siswa, di mana melalui proyek-proyek berbasis media, siswa belajar bekerja sama dalam lingkungan virtual, bisa berbagi ide, dan membangun produk bersama. Contohnya yaitu proyek membuat presentasi atau video kolaboratif mengajarkan siswa untuk berkomunikasi secara efektif melalui platform digital dan juga membagikan tanggung jawab dalam tim. Yang terakhir yaitu kekritisan terhadap informasi daring. Penggunaan media pembelajaran melibatkan keterampilan kekritisan terhadap informasi daring, di mana siswa diajak untuk menjadi konsumen yang cerdas dan juga kritis terhadap berbagai sumber informasi online. Guru dapat memberikan tugas penelitian, di mana siswa harus menilai keandalan dan kredibilitas sumber informasi yang mereka temui di internet. Untuk next. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Sarah atas penjelasannya. Oke, baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari materi hari ini, kami dari kelompok 2 sudah membuat kesimpulan dari materi fungsi dan manfaat media pembelajaran. Jadi untuk kesimpulannya yaitu fungsi utama media pembelajaran itu melibatkan penyampaian informasi secara bervariasi, merangsang keterlibatan siswa, memfasilitasi pemahaman konsep, dan menciptakan variasi dalam metode pengajaran. Lalu dengan kita memahami fungsi tersebut nih, pendidik atau para pengajar dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih dinamis dan relevan bagi siswanya. Lalu media pembelajaran juga memfasilitasi pemahaman konsep, terutama konsep-konsep yang bersifat abstrak dengan menggunakan representasi visual seperti grafik, diagram, atau animasi. Guru dapat membantu siswa memvisualisasikan informasi dan memahami konsep secara lebih mendalam. Ini membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memahami materi yang kompleks dan abstrak. Lalu terakhir dari saya yaitu media pembelajaran itu menciptakan variasi dalam metode pengajaran. Jadi guru dan pengajar dapat menggunakan berbagai jenis media untuk menyajikan materi pembelajaran, seperti audio atau visual atau media interaktif. Dengan memberikan variasi ini, guru dapat memenuhi kebutuhan beragam gaya belajar siswa, memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Oke, baik, boleh di next. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mungkin sebelum saya buka termin tanya jawab, mungkin kita boleh break dulu untuk azan ya. Mungkin untuk teman-teman boleh dipersiapkan pertanyaannya setelah dibuka tanya jawab. Mungkin boleh langsung raise hand untuk mengajukan pertanyaan.
Oke, baik. Mari kita lanjut karena azan sudah selesai berkumandang. Mari kita buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan terkait materi kita pada hari ini, boleh di raise hand atau bagi yang berkendala untuk on mic, boleh melewati kolom chat Zoom. Dipersilahkan. Oke, mungkin sekali lagi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand atau bagi yang berkendala untuk on mic, boleh melewati kolom chat Zoom ya. Ditunggu untuk yang memiliki pertanyaan.
Oke, maaf saya baru ngeliat kolom chat Zoom. Ini ada pertanyaan dari Anggri ya. Lebih baik mana media yang berbau digital sama media yang tidak berbau digital? Misal PPT dengan papan tulis. Menurut pendapat antum aja gimana? Nggak ada ustadznya ya. Oke baik, sebentar kami akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Mungkin bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, boleh langsung diajuin aja ya. Boleh lewat kolom chat Zoom atau lewat raise hand. Eh, saya ingin bertanya. Oke, silakan Putri. Jadi tadi di kesimpulannya kan media pembelajaran itu memfasilitasi pemahaman konsep, terutama konsep-konsep yang bersifat abstrak. Nah, bisa dijelaskan konsep-konsep yang bersifat abstrak itu maksudnya apa dan contohnya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Putri.
Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, kelompok kami izin untuk menjawab. Mungkin untuk pertanyaan dari eh, Anggri terlebih dahulu ya, akan dijawab oleh rekan saya Alia Zahra. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Anggri. Lebih baik mana media yang berbau digital sama media yang tidak berbau digitalisasi? Misal PPT dengan papan tulis menurut pendapat. Oh, jadi kalau misalnya sebenarnya media digital maupun non-digital memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi nggak ada jawaban yang pasti tentang mana yang lebih baik, karena tergantung pada kebutuhan dan preferensi Anda sendiri. Nah, terus kayak media digital seperti presentasi, PowerPoint itu memiliki beberapa kelebihan. Di sisi lain, media non-digital juga seperti papan tulis. Nah, itu juga memiliki kelebihan tersendiri. Jadi pilihan antara media digital dan media non-digital tergantung pada konteks dan kebutuhan presentasi Anda. Jika ingin presentasi yang interaktif dan multimedia, media digital seperti PowerPoint bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, jika ingin pendekatan yang lebih langsung dan personal, media digital seperti papan tulis bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Seperti itu, apakah terjawab? Oke. Oke, baik. Terima kasih Alia Zahra atas jawabannya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Putri akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafsah Sarah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu apa maksud konsep-konsep abstrak dan contohnya seperti apa. Jadi, konsep abstrak dalam media pembelajaran ini itu merujuk pada ide atau gagasan yang tidak dapat langsung diobservasikan atau tidak dapat diukur secara konkret. Nah, contohnya adalah konsep matematika seperti aljabar atau konsep filsafat seperti keadilan. Jadi, media pembelajaran ini dapat membantu siswa memahami konsep-konsep ini melalui visualisasi, simulasi, atau analogi-analogi terdekat dalam kehidupan sehari-hari untuk membuatnya dapat lebih mudah diakses atau mudah dimengerti oleh siswa. Apakah sudah terjawab, Putri? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Sarah. Oke, baik. Terima kasih untuk Hafsah Sarah atas jawabannya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada para penanya yang sudah bertanya pada kelompok kami, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas presentasi pada hari ini. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita. Mungkin karena sudah ada tidak pertanyaan lagi dan sekiranya cukup, kami dari kelompok 2 izin untuk menutup presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, ataupun salah ucapan, sekiranya agar bisa dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.
Halo, Assalamualaikum. Apakah sudah selesai presentasinya? Udah Ustadz. Sudah. Diskusinya sudah berlangsung. Tadi udah ada beberapa tanya jawab sih Ustadz. Sudah dijawab belum? Sudah Ustadz. Oke, baik. Mohon maaf saya terlambat dan tidak bisa membuka laptop ya, karena saya sedang rapat. Saya ini pertemuan ke hari ini, pembahasan yang tadi disampaikan oleh pembicara tentang apa? Fungsi dan manfaat media pembelajaran Ustadz. Oke, fungsi dan manfaat media pembelajaran. Oke, saya minta diulangi lagi pertanyaan yang muncul dengan jawaban yang diberikan ya. Coba saya minta diulangi lagi pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Coba saya ingin mendengar saja begitu ya. Siapa tahu ada yang perlu kita tambahkan bersama. Ya silakan. Oke, baik Ustaz. Yang bersangkutan. Nama Ustaz, Ana. Izin bacain untuk pertanyaan yang diajukan tadi. Jadi tadi ada yang bertanya tentang media digital atau media non digital itu lebih bagus yang mana gitu. Nah, jadi untuk jawaban dari kita itu sebenarnya media digital ataupun non digital itu punya kelebihan atau kekurangan masing-masing gitu. Jadi nggak ada jawaban yang mana yang lebih baik karena semuanya tergantung pada kebutuhan sama dan preferensi kita gitu. Nah, jadi kalau media digital itu kan seperti PowerPoint itu memiliki kelebihan. Jadi dia penggunanya dapat media digital PowerPoint ini dapat membuat presentasi lebih interaktif dengan animasi, video atau suara. Nah, tapi kalau media non digital ini kayak papan tulis juga punya kelebihan sendiri gitu. Jadi penggunaan papan tulis dapat memberikan pengalaman yang lebih langsung dan personal gitu dalam berkomunikasi. Jadi kita dapat nulis atau gambar secara langsung di papan tulis. Jadi kemungkinan kita untuk berinteraksi dengan peserta didik itu karena secara langsung itu jadi bisa meningkatkan interaktif kita. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang apa konsep abstrak dalam media pembelajaran dan contoh konsep abstrak seperti apa. Nah, jadi untuk konsep abstrak dalam media pembelajaran itu merujuk pada ide atau gagasan yang tidak dapat langsung diobservasi atau diukur secara konkret gitu. Contohnya adalah konsep matematika seperti aljabar atau konsep filsafat seperti keadilan. Nah, jadi media pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep-konsep ini melalui visualisasi, simulasi, atau analogi untuk membuatnya lebih dapat diakses dan dimengerti. Mungkin untuk pertanyaan dan jawaban dari presentasi ini tadi hanya 2 Ustadz, seperti itu. Baik, syukran dia Khalifah. Jadi tadi sudah disampaikan ya cukup baik dari jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Oke, tadi pertanyaan terkait dengan media mana yang lebih baik gitu ya. Ayul ahsan atau ayul afdal, apakah al-wasilah at-ta'limiyah al-elektroniyah atau al-wasilah at-ta'limiyah at-taqlidiyah, misalkan dia yang klasik gitu ya, atau wayar matbu'ah ya, atau yang matbu'ah yang tercetak gitu ya. Nah, jadi sebagaimana metode ya dalam media pun tadi sudah disampaikan
likulli wasilatin uyubuha wa mazaya. Ya. Tiap-tiap metode dan tiap-tiap media itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, sebenarnya nanti mudah-mudahan minggu depan ya saya tidak terkendala oleh teknis. Laptop saya ada kendala kerusakan ya, jadi tidak bisa buka Zoom. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa menggunakan laptop. Nanti minggu depan akan saya coba tampilkan. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan kedua sebenarnya ya. Nah, jadi tadi terkait dengan konsep abstrak tadi ya, ya, ya Iza ya, terkait dengan konsep abstrak tadi ya, eh, jadi lupa. Jadi terkait dengan konsep abstrak tadi, di samping yang disampaikan oleh dia tadi ya, jadi nanti ada istilahnya piramid atau kerucut ya, tentang keabstrakan dan kekonkretan sebuah media. Dikaitkan dengan usia si pengguna media. Jadi semakin matang usia siswa atau pengguna media, medianya itu akan semakin abstrak gitu ya. Nah, sebaliknya semakin kecil usianya akan semakin konkret gitu ya. Nah, terkait dengan tadi ketepatan atau mana yang lebih baik, jadi media digital itu akan baik untuk gitu ya, untuk pengguna yang sesuai. Ya, saya katakan begini, untuk anak-anak gitu ya, bisa jadi media yang baik itu adalah media yang real langsung gitu ya. Langsung misalkan begini, ketika kita mengajarkan al-hayawanat gitu kan. Nah, kita akan mengajarkan misalkan ini adalah fil, ini adalah uh, ini adalah tuyul gitu ya, ini adalah kucing, ini adalah kuda. Itu bisa saja dengan gambar gitu ya. Tapi gambarnya gambar yang realistis ke anak-anak. Tidak dengan hal yang abstrak. Jadi tidak mengajarkan misalkan begini. Kita ingin mengajarkan tentang al-af'al gitu ya, kata kerja. Mungkin kita bisa mengajarkan kata-kata kerja sehari-hari al-akal makan gitu ya. Kemudian minum ya. Kemudian penulis. Tetapi kita tidak bisa mengajarkan yang abstrak seperti berpikir, gitu ya. Mengajarkan kata-kata yang abstrak seperti apa namanya berkontemplasi gitu. Tidak bisa seperti itu, gitu ya. Itu dikaitkan dengan kematangan usia si pembelajarnya. Nanti minggu depan mudah-mudahan saya tidak ada kendala, saya akan coba perlihatkan ya piramid jenis media yang dikaitkan dengan hisiahnya ya, dengan indranya dan dengan usia si penggunanya. Itu akan ada tingkatannya di situ, gitu ya. Nah, ini berkaitan dari dua pertanyaan tadi antara mana media yang baik, digital ataukah yang taklidi gitu ya, yang konvensional, artinya yang tercetak gitu. Dan apa konsep abstrak dan konkret itu ada kaitannya. Yang jelas, secara umum, saya sampaikan tadi, semakin abstrak sesuatu itu kita sampaikan atau kita gunakan, maka semakin matang juga usia penggunanya. Gitu ya. Kalau untuk anak-anak tidak terlalu dianjurkan, anak misalkan SD, ya, SMP awal, itu mungkin kita tidak dianjurkan untuk mengenalkan hal-hal yang sifatnya yang abstrak, apakah itu penggunaan medianya ataupun bahkan madahnya gitu ya teman-teman, seperti yang saya tadi gunakan. Coba antum deh misalkan diminta untuk membuat gambar ya yang media ya yang menggambarkan tadi ya al-af'al al-yaumiyah gitu ya atau al-haya al-yaumiyah, aktivitas sehari-hari. Kalau antum misalkan mencantumkan kata-kata mandi, makan, berangkat sekolah, itu mungkin gampang gitu ya. Karena itu kan konkret ya, bisa dialami langsung oleh anak-anak itu. Tapi ketika tadi saya yang katakan,
ada kata-kata berpikir, gitu ya, berkontemplasi, gitu ya, kemudian merefleksi diri, itu kan susah bagi anak-anak. Dan antum pun susah untuk mencari gambar yang sesuai. Refleksi apa ya refleksi? Nanti maksudnya refleksi ini adalah mengevaluasi hal yang sudah berlalu, misalkan gitu ya, untuk kemajuan yang akan datang. Antum malah refleksi di sini carinya adalah orang yang sedang dipijat gitu kan, karena pijat refleksi. Itu bisa jadi seperti itu. Itu menggambarkan betapa sulitnya membuat sebuah media untuk kata yang abstrak gitu ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu nanti akan ada kaitannya tuh antara usia ya, antara age gitu dengan tingkat keabstrakan dan kekonkretan sebuah media yang digunakan. Ya, insya Allah mudah-mudahan minggu depan tidak ada kendala ya. Saya akan sampaikan itu. Mohon maaf saya hari ini laptop saya rusak dan saya pun sedang rapat dengan dekanat ya, agak susah saya. Saya izin dulu nih untuk mengajar ya. Baik, ada pertanyaan dulu terkait dengan tadi apa manfaat ya, manfaat media. Nanti saya tidak tahu lupa nih. Nah, apakah sudah dibahas atau belum juga? Nanti ada juga ya wazaif ya atau wazifah media pembelajaran ini penting nih, fungsi ya. Karena nanti media itu akan punya 4 fungsi ya, mulai dari fungsi kompensatoris, afektif, kemudian fungsi eh, apa lagi? Kompensatoris, afektif gitu ya. Kemudian nanti ada lagi yang lain-lain. Pokoknya ada 4 ya. Ada 4 fungsinya yang harus dimiliki oleh sebuah media ketika ingin disebut sebagai media pembelajaran atau al-wasilah ya, al-wasilah at-ta'lim. Nah, jadi kemudian teman-teman nanti tolong diingat ya, tasmiyahnya media pembelajaran dalam bahasa Arab ini sering terjadi dalam skripsi ya. Karena mungkin beberapa mahasiswa ada yang skripsinya menerjemahkan menggunakan Google Translate, jadi media pembelajaran itu selalu diterjemahkan, media itu selalu diterjemahkan wasail i'lam gitu ya. Maksudnya kan media itu media merujuk kepada media massa kan. Nah, jangan sampai nih teman-teman kalau membuat skripsi menggunakan kata media pembelajaran jangan keluar wasail i'lam ya. Media pembelajaran itu dalam bahasa Arab itu bisa menggunakan beberapa istilah. Ada wasilah ta'lim, al-wasilah ta'limiyah gitu ya. Kemudian bisa juga wasaid, al-wasaid at-ta'limiyah, bisa menggunakan juga ada mu'inat tadris gitu ya. Dia tidak lagi menggunakan wasaid i'lam, itu kan merujuk kepada media yang lain. Ini masih sering terjadi sampai hari kemarin saya membimbing mahasiswa gitu ya. Dan itu tidak boleh terjadi ya ketika antum di skripsi mengambil tentang media pembelajaran gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Silakan. Nah, teman-teman, nanti minggu depan tidak libur ya, karena hari Kamis tidak libur. Saya kan kemarin sudah bagikan kelompok untuk pembuatan media ya melalui PJ ya. Dari sekarang antum silahkan mengancang-ancang akan membuat media apa sesuai dengan pembagiannya untuk bisa dikonsultasikan dengan saya nanti. Jadi silakan antum merancang dulu, membuat dulu ya, nanti kemudian dikonsultasikan untuk perbaikan sebelum ditampilkan medianya. Ya, meskipun nanti mungkin secara prosedural baru akan disampaikan beberapa minggu ke depan, tetapi tidak apa-apa. Sekarang buat saja dulu, ya. Yang penting produknya jadi. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, tidak ada pertanyaan. Hal yang terkemas soal? Izin bertanya, Ustaz. Yang Tafadhali. untuk materi setelah tes itu kan saya kelompok 2 materinya tentang video. Itu berarti produk keluarannya itu berupa video, Ustaz. Oke. Bisa intinya mengandung video ya medianya ya Putri ya. Bisa nanti Putri membuat vlog pembelajaran gitu ya. Bisa membuat video pembelajaran
seperti di ruang guru gitu ya, nah kan, kemudian bisa membuat film pendek atau film dokumenter, pokoknya intinya medianya adalah berupa video gitu ya, berupa video, bentuknya boleh apa saja tadi, film pendek, dokumenter, kemudian vlog gitu ya, atau rekaman mengajar dengan ala-ala misalkan ruang guru, itu silahkan ya. Yang penting video basisnya gitu. Gitu ya, Putri ya. Oke, syukran Ustaz. Soal akhir, Izin bertanya, Ustaz. tafadhali. Kelompok Ana dapatnya animasi. Itu berarti bikin animasi atau gimana, Ustaz? Ya, betul. Buat animasi ya. Eh, bisa nanti animasinya animasi tentang pembelajaran nahu gitu ya. Sorab apapun lah tentang bahasa Arab pokoknya ya. Boleh tentang bahasa Arab di sekolah boleh. Itu kan banyak sekali kan animasi sekarang. Ada yang bentuknya plotagon gitu kan. Kemudian ada yang animaker dan lain-lain. Atau saya coba deh contohkan buat salah satunya ya, yang di YouTube yang sering muncul. Mudah-mudahan eh, saya coba kirim linknya saja ya, nanti tolong diputarkan ya oleh host karena saya tidak bisa share screen dari HP ini. Oke, kalau beberapa kakak kelas antum itu ya ada yang membuat itu bisa menggunakan eh, untuk video, tapi ya untuk video ya, tapi ini ya terkait dengan Putri tadi. Saya perbolehkan bahkan menggunakan Instagram gitu, tapi bentuknya playlist ya, Putri ya, TikTok gitu. Tapi bentuknya playlist, tidak hanya satu video hanya beberapa detik selesai, tidak gitu ya. Nah, nah ini contoh contoh protagon seperti ini ya. Lutfia, saya coba share screen, mudah-mudahan bisa nih. Ini yang sedang banyak digunakan di antaranya protagon. Sebentar saya share screen dulu. Saya bisa share screen tidak, Putri? Coba bisa nggak Ustaz? Apa saya pindah host dulu ya? Oke, boleh, boleh, nggak apa-apa. Oke, ya, sudah bisa ya. Sudah saya jadikan host Ustaz. Ya, syukran. Kemudian, kelihatan tidak layar yang saya bagikan di sana, Putri? Terlihat, Ustaz. Terlihat Ustaz. Oke, jadi itu contohnya ya, Lutfiah ya. Apa Ustaz tadi tidak terputar? Tidak terputar. Oke, pokoknya Nah, ini memang mau kendala saya. Oke,
Ini memang kendala saya HP saya memang kadang susah untuk share screen. Jadi intinya nanti Anti boleh coba mencari-cari informasi tentang video pembelajaran Plotagon gitu ya. Meskipun video pembelajaran tapi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu yang kelompok putri diusahakan real real apa ya? Real man gitu ya. Dalam artian langsung orangnya gitu, bukan real man use three pedals ya. Eh, sedangkan untuk videonya Lutfia itu memang karakter yang orang lain yang ditampilkan. Ya, kalau videonya modelnya kelompok putri, nanti yang jadi model gurunya harus salah satu kelompok dari putri gitu kan? Ya, orangnya asli gitu. Kalau yang Lutfia itu animasi yang tampil gitu. Kalau kalau pengisi suaranya silakan boleh langsung saja tidak apa-apa. Karena yang penting gambarnya yang beda ya. Satu animasi, yang satu adalah orang yang nyata gitu ya. Nah nanti Lutfia boleh dicari ya. Itu yang kadang banyak digunakan tuh misalkan Plotagon ya. Ya seperti itu Plotagon itu ya. Nah itu Plotagon itu digunakan di HP saja. Jadi sambil di busway misalkan nanti sambil membuat itu bisa gitu ya. Itu bisa. Nah atau ada lagi di YouTube ya. Tapi saya tidak bisa share screen lagi tadi gara-gara HP saya memang agak ini sedikit bermasalah. Nanti saya coba tayangkan lagi deh beberapa bentuk animasi yang biasa saya gunakan kalau untuk bahan pembelajaran. Intinya adalah yang membedakan tadi ya, kalau yang kelompok Fulvia itu karakter yang muncul itu betul-betul adalah karakter karakter artifisial, buatan gitu ya. Nah, kalau yang kelompok putri itu karakternya karakter asli, gitu, karakter asli. Itu saja perbedaannya sih, gitu ya. Lutfia bisa dipahami ya. Paham, Ustaz, paham. Soal yang lain atau pertanyaan yang lain, silakan. Oke. Nanti mungkin yang membutuhkan effort yang sangat besar itu adalah semuanya ya memiliki effort yang besar ya. Mungkin nanti akan mulai sulitan itu web misalkan gitu ya, karena itu kan lumayan besar jangkauannya. Tapi mulai dari sekarang saja, teman-teman nanti boleh berdiskusi, boleh dikonsultasikan dengan saya, gitu ya, supaya ketika nanti ditampilkan itu sudah bagus lah hasilnya. Gitu. Oke. Baik, tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, seperti biasa ya, Putri tolong diisi format 0506-nya, gitu, sesuai dengan tanggal hari ini. Minggu depan itu apa yang dibahas? Kelompok selanjutnya? Kelompok 3, Ustaz, itu memahami pemilihan dan penggunaan media. Oke, ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi ya. Memahami pemilihan ya. Ini setelah pemilihan media. Oke. Baik, nanti kita coba lagi minggu depan insya Allah di Syahrul Ramadan ya. Sambil menunggu waktu berbuka begitu. Kita kuliah. Mudah-mudahan tidak ada kendala seperti hari ini supaya saya bisa menyampaikan tadi ya beberapa hal yang harus saya perlihatkan termasuk beberapa contoh produk untuk animasi. Mungkin minggu depan saya akan perlihatkan ya teman-teman ya. Tidak hanya video pembelajaran, tidak hanya animasi, ada yang bentuknya e-modul gitu ya, dari kakak kelas antum ya, ada yang bentuknya web, ada yang bentuknya gamifikasi, dan lain sebagainya, sebagai contoh proyek yang akan dibuat nanti. Ya, baik, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya pikir cukup untuk hari ini ya, karena saya sudah harus kembali ke ruang rapat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatannya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Syukran, Ustaz.